Mari bersama-sama kita untuk pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar fikih. Materinya apa? Soal ini cara ibadah atau cara ibadah umroh. Di pencapaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran kali ini tentang tata cara ibadah umroh. Setelah saya menjelaskan tata cara ibadah umroh, kalian nanti harus mengetahui apa itu arti atau pengertian umroh. Nanti baik secara istilah maupun secara bahasa. Kemudian juga nanti kalian harus tahu tentang rukun-rukunnya umroh itu apa saja. Tata cara pelaksanaannya bagaimana, itu juga harus tahu. Untuk pengertian umroh sendiri, umroh secara bahasa Arab, umroh pun jadi saya ain mim roh sama itu. Umroh itu artinya berkunjung ataupun berziarah. Itu secara bahasa. Umroh itu artinya adalah berkunjung ataupun berziarah. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah dalam ilmu fikih ataupun dalam syariat dalam agama Islam, umroh itu artinya berkunjung ke Baitullah atau Mekah. Tahu Mekah? Ada yang pernah umroh di sini? Sudah berhaji. Masih haji. Yang pengertian umroh yang pertama menurut bahasa artinya apa? Berziarah ataupun oh yang laki-laki lemes. Ini udah makan MBG atau belum? Ya. Artinya apa? Umrah itu artinya berkunjung atau ziarah. Itu menurut Pak. Nah, kalau menurut istilah itu berziarah ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah saja, kemudian hukum mengerjakan umroh sendiri. Kalau haji ya, kemarin itu hukumnya apa? Hukumnya haji sunnah. Hukum dari umroh sendiri adalah sunnah ataupun sunnah yang sangat dianjurkan. Ini hukumnya umroh, sunnah sangat dianjurkan. Tentu umroh ini juga bagi yang mampu tadi, mampu keuangannya, mampu fisiknya, ya perjalanannya, pulang perginya. Kemudian umroh pun itu memiliki rukun. Rukun itu apa? Apa itu rukun? Amalan ataupun perbuatan yang harus dilakukan. Ya benar. Yang pertama rukun dari umroh adalah niat ihram. Dalam setiap ibadah itu mesti didasari dengan niat. Niat ihram dalam ibadah umroh itu ada tempatnya. Kapan niat umroh ini dilakukan? Apa mulai misalkan saya mau umroh dari Depok Rejo sini, saya harus niat umroh? Atau niat umrohnya nanti dari bandara mana biasanya berangkatnya? Solo? Atau nanti saya lihatnya di bandara? Untuk Indonesia sendiri
Jadi mikot makani setiap negara itu beda-beda. Kalau Indonesia, ya, kalau Indonesia itu kalau berangkatnya kalau kloter pertama biasanya nanti di Madinah terlebih dahulu. Nanti mikotnya di mana? Bir Ali. Bir Ali itu nanti daerah setelah Madinah mau menuju ke Mekah. Ataupun kalau dari Indonesia yang kloter kedua biasanya nanti di Yalamlam atau Lulamlam. Nama itu wa aqamtu biha illa biha Allah. Nah, niat ihram ini bersamaan dengan memakai pakaian ihram. Ya. Baik umrah maupun haji ini sama-sama ada niat untuk ihramnya. Ketika sudah niat ihram berarti memakai pakaian ihram. Ya, pakaian ihram bagi laki-laki itu adalah dua kain, dua potong kain yang tanpa jahitan. Itu nanti biasanya yang satu untuk bagian bawah, pusat ke bawah, yang satunya untuk menutupi bagian dari pusat ke atas. Kalau perempuan itu nanti memakai pakaian biasa, yang penting menutup tidak boleh untuk menutup muka. Makanya itu dimulainya seseorang yang ibadah umroh melaksanakannya dan memakai pakaian umroh. Itu mikot makani. Mikot makaninya Indonesia biasanya itu di daerah Yalamlam sebelum masuk Mekah. Atau kalau dari Madinah itu di Bir Ali. Kemudian setelahnya ihram haji di daerah Yalamlam berangkat ke Mekah. Setelahnya sampai ke Mekah, rukun selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh orang yang ihram atau orang yang melaksanakan ibadah umroh itu adalah tawaf. Tawaf itu apa? Tawaf. Tujuh putaran dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad, lalu salat sunat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Tawaf itu melaksanakan putaran. Tawaf itu muternya itu ada tata cara. Enggak sembarangan sambil muter-muter pusing namanya. Muternya itu berbalik arah dengan arah jarum. Kalau jarum jam itu kiri ke kanan. Kanan ini ya. Jarum jam itu kan kanan. Ini bawa ke kanan. Kalau tawaf balikannya berarti dari kiri. Nah, nanti misalkan di sini itu adalah Ka'bah. Nanti di sini adalah Hajar Aswad ini. Maka mulai dihitungnya 7 kali dari sini. Mulainya dari sini sekarang ya. 1. Nanti di sini dihitung 1. Balik lagi muter lagi 2 sampai kemudian rukun selanjutnya. Rukun dari umroh sendiri selanjutnya itu adalah sakit. Dalam bahasa sakyu itu adalah melaku. Sakit itu berjalan dari bumi Safa ke sebanyak 7 kali. Safa ke Marwah 1 kali, ada di 1 kali. Kemudian Marwah balik lagi ke Safa itu 2. Sampai Safa lagi ke Marwah 3 sampai terakhirnya tidak ada. Kemudian yang selanjutnya itu tahallul. Tahallul itu apa? Dari tahallul itu apa? Memotong sebagian rambut ataupun keseluruhannya. Itu adalah tahallul. Jadi tahallul itu adalah tanda diperbolehkannya melakukan hal-hal yang dilarang. Yang awalnya dilarang ketika dalam melaksanakan. Kalau laki-laki itu
disuruh nangkanya untuk dihabiskan semua atau di botak, diguyur, dirontok. Yang terakhir itu adalah tertib. Tawaf itu berarti tertib. Tertib itu berarti urutannya melaksanakan masih ihram dulu, kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Nah, kalau keempat rukun ini sudah dilaksanakan secara utuh, berarti sudah pasti melaksanakan rukun daripada rukun umroh yang kelima. Terus rukun tadi yang pertama apa? Berarti lagi yang kedua. Oh. Yang ketiga. Yang keempat. Paham ya? Hikmah ibadah umroh maknanya itu banyak ya. Dalam melaksanakan ibadah umroh itu juga menandakan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti setelahnya tentunya dalam melakukan kebaikan lebih umroh. Umroh itu adalah ibadah yang utama. Tentunya nanti diampuni dosa-dosa yang dimiliki itu nanti diampuni. Kemudian sebagai pembersih jiwa. Untuk selanjutnya itu saya minta tolong untuk mendiskusikan rukun-rukun umroh yang kelompok yang dari kelompoknya ada dua. Yang kelompok Woman dengan kelompok men. Nanti tugasnya masing-masing kelompok menguruskan rukunnya. Ini nanti dibinjam masing-masing bikinnya. Nanti urutkan rukunnya dari yang pertama sampai yang terakhir. Perwakilan maju setelahnya urutkan rukun. Setelahnya nanti mengurutkan rukun ini masing-masing itu maju. Rumput itu dengan yang laki-laki ini adalah sa'i dan tahallul. Urutkan dengan benar. Sudah benar belum? Tolong sa'i. Juga minggirin ngene. Nanti dikasihkan ke yang laki-laki. Dimulai dari Hajar Aswad kembali Hajar Aswad Yang di kamu itu. Yang Ya. Bentar. Sambil baca labbaik Allahumma labbaik. Itu
dipraktekkan. Tepuk tangan untuk tepuk tangan kasih tangan. Ya, tepuk tangan. Ya, coba. Ayo, Boy. Benar atau tidak, perempuan? Ya, coba. 1, terus 2, terus 3, 4, 5, 6, 7. Ya, udah. Sekarang tahalul. Iya. Nanti dibotak. Nanti rukun umroh tadi sudah tahu ya. Yang pertama tadi apa? Niat, Ikram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahalul. Yang kelima itu itu adalah rukun-rukunnya, rukun-rukun daripada umroh. Kita semua diberi kesempatan untuk melaksanakan hal ini Kemudian pelajaran kali ini saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih kepada kelas 5 atas kerjasamanya, atas belajar barengnya hari ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Yan, Reketon. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.